Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, jauh sebelum Sriwijaya berdiri di jantung Pulau Sumatera, tersembunyi sebuah kisah. Kisah tentang kerajaan tertua Nusantara yang hilang. Inilah misteri abadi Kerajaan Kandis. Kali ini, Begawan Guru Channel akan membahas tentang Kandis, Jembadan, Peradaban Sumatera. Sebelum kita lanjutkan, silakan untuk berlangganan Begawan Guru Channel untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Kerajaan Kandis merupakan salah satu kerajaan kuno di Indonesia yang memiliki pengaruh historis penting. Kali ini membahas lokasi, asal-usul dan aspek awal kerajaan, serta perkembangan dan masa kejayaannya secara ringkas. Fokus akan pada bukti-bukti sejarah dan nama raja-raja yang memerintah selama masa kejayaan. Lokasi dan sejarah awal Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis terletak di wilayah Sumatera bagian timur, khususnya di sekitar daerah Riau. Lokasinya strategis di jalur perdagangan kuno yang menghubungkan wilayah pesisir dengan daerah pedalaman, memungkinkan pengaruh budaya dan ekonomi berkembang pesat di kawasan ini sebagai pusat penting pada masanya. Asal-usul Kerajaan Kandis. Asal-usul Kerajaan Kandis dimulai sebagai pemukiman yang berkembang menjadi kerajaan kecil pada abad ke-1 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh suku-suku Melayu awal yang kemudian berasimilasi dengan budaya lokal. Pendiriannya didasarkan pada kekuatan perdagangan dan kontrol wilayah strategis di Sumatera bagian timur. Pendiri Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis didirikan oleh tokoh-tokoh Melayu awal yang memanfaatkan letak geografis strategis untuk berkembang. Pendiri tersebut berhasil menyatukan komunitas lokal dan mengembangkan sistem pemerintahan yang kokoh. Keberhasilan awal kerajaan ini didukung oleh kekuatan perdagangan dan hubungan diplomatik dengan wilayah tetangga. Menurut legenda, pendiri Kerajaan Kandis adalah Maharaja Diraja, keturunan dari Alexander Agung yang mengembara ke Sumatera. Raja ternamanya bernama Putra Maharaja Diraja, Datuk Raja Tunggal yang menjadi raja setelah ayahnya meninggal. Perkembangan dan masa kejayaan Kerajaan Kandis. Sumber sejarah tentang Kerajaan Kandis. Sumber sejarah Kerajaan Kandis berasal dari prasasti, catatan asing, dan naskah-naskah kuno yang ditemukan di wilayah Sumatera. Referensi tersebut mengungkapkan peran Kandis sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan pada masa lampau. Data ini memberikan gambaran penting mengenai struktur politik dan sosial kerajaan. Bukti peninggalan Kerajaan Kandis meliputi artefak seperti prasasti, situs arkeologi, dan peninggalan budaya yang ditemukan di Sumatera. Temuan ini menunjukkan kemajuan teknologi dan seni pada masa itu dan menguatkan keberadaan serta pengaruh kerajaan dalam sejarah daerah tersebut. Masa kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis mencapai puncak kejayaannya dengan kendali luas dan kekayaan perdagangan. Namun, faktor internal maupun eksternal menyebabkan keruntuhan secara bertahap. Sejumlah raja penting memimpin kerajaan, masing-masing berkontribusi pada kemakmuran dan dinamika politik selama masa kejayaan. Kerajaan Kandis memiliki peran signifikan dalam sejarah Sumatera sebagai pusat perdagangan dan budayaan. Dengan bukti sejarah yang kuat, kerajaan ini memperlihatkan perkembangan politik dan sosial yang maju. Meskipun mengalami keruntuhan,
warisan Kandis tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Bagaimana menurut pendapat pemirsa sekalian? Silahkan untuk memberikan komentar kepada Begawan Guru Channel bila memiliki pendapat tentang Kerajaan Kandis. Sumber sejarah Kerajaan Kandis bisa kita temukan dalam catatan Kitab Negara Kertagama dari abad ke-14 Masehi. Kitab ini ditulis Empu Prapanca pada masa Kerajaan Majapahit, menyebut nama Kandis sebagai salah satu wilayah yang pernah menjadi taklukan Kerajaan Majapahit. Kemudian naskah kuno dan catatan asing. Secara umum disebutkan bahwa sumber sejarah Kerajaan Kandis berasal dari prasasti, catatan asing, dan naskah-naskah kuno yang ditemukan di wilayah Sumatera. Situs arkeologi dan artefak. Beberapa ditemukan di wilayah Kota Alang, Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau, dan bagian Sumatera lainnya. Terdapat pula bekas tambang emas di kaki Bukit Bakar yang dikenal sebagai tambang titah. Kemudian tombo atau cita adat lokal. Tombo atau cita adat atau mitos yang ada di tengah masyarakat sekitar, khususnya Riau dan Minangkabau, yang menyebutkan Raja Buayu Kuning, Datuk Raja Tunggal, dan hilangnya Istana Damna yang sesuai dengan nama situs sejarah setempat. Itu merupakan sumber sejarah yang tercatat. Mungkin para pemirsa punya sumber sejarah lainnya, silakan informasikan kepada Begawan Guru Channel. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Silahkan berlangganan Begawan Guru Channel untuk mendapatkan informasi pendidikan lainnya. Sampai jumpa kembali pada episode mendatang. Terima kasih.